Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan serial cinta, cuplikan ilmu nikah dan tarbiyah. Di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada suatu pembahasan kam yankihul hur. Berapa batasan laki-laki yang merdeka boleh menikah? Maka di sini ketahuilah bahwasanya la yahillu tazawwuj bi aktsar min arba'. Tidak halal bagi laki-laki yang merdeka untuk menikah lebih dari 4 kali. Ya, tidak halal. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4. Lalu kalau Allah teruskan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut enggak bisa berlaku adil, maka satu saja. Jadi sejatinya ayat ini bukanlah ayat yang dijadikan orang untuk menentang syariat Islam atau mengatakan Islam ini memerintahkan nikah banyak. Tidak, ikhwatul iman. Justru ini ayat yang menjelaskan Islam memerintahkan nikah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu enggak bisa berlaku adil maka cukup satu saja. Tapi lihat agama yang lain. Kalau kita lihat Nabi Daud, ada kisahnya berapa ratus istrinya. Nabi Sulaiman, berapa banyak istrinya. Semua agama lain menceritakan betapa banyak istri, dan raja-raja terdahulu istrinya banyak-banyak semua, puluhan. Misalnya Islam yang menjadikan budaya zaman dahulu istri yang puluhan, ratusan itu menjadi hanya 4 saja. Dan kalau nggak bisa berlaku adil cukup 1. Maka sejatinya Islamlah agama yang mengajarkan istri sedikit. Tapi sekarang dibalik, Islam seakan-akan agama yang menganjurkan nikah banyak. Tidak. Jadi Islamlah. Sebagaimana kisah perbudakan, seakan-akan Islam membolehkan perbudakan. Justru Islam datang mengatur perbudakan. Perbudakan zaman dulu sudah ada. Namun setelah ada Islam, diatur perbudakan dan dimerdekakan. Buat dosa merdekakan budak, buat dosa merdekakan budak, sehingga habis perbudakan. Ini harus dipahami. Nah, juga di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan juga perkataan Nabi SAW kepada Ghailan bin Salamah ketika dia masuk Islam, dan pada waktu itu dia memiliki 10 orang istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, amsik arba'an wa fariq sa'irahunna. Tahan 4 saja dan ceraikan sisanya. Ini Islam. Jadi zaman dahulu istri orang udah banyak, 10, 12 berapa, tapi ketika Islam datang, Islam membatasi 4 saja dan ceraikan yang sisanya. Ya, ini diantara bagaimana Islam membatasi. Kemudian juga dari Qais bin Al-Harith, dia berkata, aslamtu wa indi thamaniyatun niswah. Aku masuk Islam pada waktu aku memiliki 8 orang istri. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalika lahu. Lalu aku menyebutkan hal itu kepadanya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikhtar minhunna arba'an. Pilih 4 saja dari mereka. Maka dari ini ikhwatul iman, dalil yang sangat jelas bahwa Islam benar-benar menjaga keadilan. Bukan katanya Islam itu syahwatlah, Nabi Muhammad istrinya banyak dan lainnya. Dan dari kisah ini juga ikhwatul iman, kita dapati bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu rata-rata istrinya banyak. Dan belum pernah kita dapatkan 1 nama sahabat pun dan 1 nama Nabi punya istrinya cuma 1. Ya, karena mereka bukan orang penakut ya.
Nah, kalau kita cuma satu, kita takut. Kan Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut nggak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Jadi kalau orang-orang yang istilah satu berarti penakut. Ya nggak apa-apa. Dibilang Ustaz berarti antum penakut. Ya nggak apa-apa. Penakut itu terpuji. Karena takut termasuk ibadah. Al-khawf war raja. Takut dan marah termasuk ibadah. Ya nggak apa-apa. Tapi ketika tidak berani dan yakin bisa adil, maka bolehlah nambah. Tapi kalau nggak berani, nggak yakin bisa adil, masih takut, ya nggak apa-apa, takut. Nggak tercela takut itu, ikhwan iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, nggak tercela takut itu. Jadi banyak di antara kita yang beralasan, Ustaz, aku nggak takut sama istri, aku nggak takut nak nikah lagi, cuman apa kasihan nanti istri. Ya, berarti takut. Takut apa? Takut istrinya kasihan. Itu tetap takut. Kenapa? Karena Allah udah bilang kalau cuma satu itu takut berarti kan. Jadi jangan banyak alasan. Intinya takut. Takut nggak bisa berlaku adil ya takut. Takut nanti ada yang terzalimi berarti takut. Takut nanti nafkahnya kurang berarti takut kan? Takut nanti sama keluarga ya takut berarti intinya. Tapi nggak apa-apa dan takut tuh nggak tercela. Takut tuh nggak tercela. Harus ingat takut nggak tercela dalam kebaikan. Yang tercela takut kepada setan, jin, orang dan macam-macam. Kalau takut karena tabiat tak celah, ya. Dan kita juga disyariatkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.